Audio Jungle. Halo guys, Pram di sini dan kali ini aku akan membawa kalian berkenalan dengan salah satu monocotyledon. Pasti penasaran kan apa? Yaps, itu adalah famili Poaceae. Penasaran? Yuk, simak videonya. Tumbuhan pertama yang akan kita bahas di sini adalah tebu dengan klasifikasi sebagai berikut. Tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim yang mempunyai sifat tersendiri sebab di dalam batangnya terdapat zat gula. Tebu berkembang biak di daerah beriklim udara sedang sampai panas. Berbagai varietas tebu telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi petani. Kualitas bibit tebu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengusahaan tanaman tebu. Bibit tebu yang baik adalah bibit yang cukup 5-6 bulan, murni atau tidak tercampur varietas lain, bebas dari penyakit dan tidak mengalami kerusakan fisik. Yang kedua adalah jagung. Dan inilah klasifikasinya. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan bagus berbagai produk industri, farmasi, kosmetika, dan kimia. Jagung ini enak kalau direbus. Oh, mantap. Tanaman yang ketiga adalah padi, dan inilah klasifikasinya. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting bagi warga Indonesia, karena tanaman padi merupakan sumber utama karbohidrat masyarakat dan kalangan atas hingga menengah ke bawah. Bahkan orang Indonesia beranggapan bahwa jika belum makan nasi artinya masih belum makan. Hal ini karena karbohidrat yang ada di kandung padi merupakan sumber energi kita. Maka dari itu orang sering beranggapan bahwa belum kenyang jika belum makan nasi. Tanaman padi juga dikaitkan dengan sebuah pepatah, yaitu jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Pepatah ini berarti semakin banyak ilmu yang kita punya, kita harus semakin rendah hati. Begitu pula padi, semakin banyak buahnya maka semakin banyak panennya, semakin banyak pula untungnya. Wah, ternyata tanaman padi ini merupakan tanaman memiliki nilai filosofis yang tinggi ya. Tidak hanya itu, tanaman padi juga mengingatkan kita dengan suasana asri pedesaan, padang sawah yang luas dan hijau, udara yang sejuk dan menenangkan. Tanaman selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah tanaman serai wangi, dan inilah klasifikasinya. Tanaman serai ini mempunyai banyak manfaat loh. Salah satunya adalah sebagai vegetasi konservasi, yaitu potensial untuk mencegah terjadinya erosi tanah dan merehabilitasi lahan kritis. Tanaman serai terutama batang dan daun bisa dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk karena mengandung zat-zat seperti graniol, metilheptanon, terpen alkohol, asam-asam organik, dan terutama sitorenelal sebagai obat nyamuk semprot. Dan minyak serai wangi sebagai hasil produksi dari tanaman serai wangi berguna sebagai bahan bioaditif bahan bakar minyak. Wow, banyak sekali ya manfaatnya. Jadi nambah banyak ilmu nih. Hehe. Tumbuhan terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah rumput belulang, dan inilah klasifikasinya. Sudah tahu apa itu rumput belulang? Tumbuhan liar yang sering kita jumpai ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan kecantikan loh. Pernah melihat rumput seperti rumput berbentuk kecil, berwarna hijau dan bertubuh tegak? Bisa jadi tumbuhan yang kamu lihat tersebut adalah rumput belulang. Di daerah Sunda, tanaman ini disebut carulang atau jampang, sedangkan di Jawa, rumput ini kerap disebut suket lulangan.
Kandungan dari tumbuhan ini banyak sekali, meliputi protein, lemak, saponin, tanin, polifenol, dan etanol. Rumput ini berfungsi untuk membersihkan ginjal, dapat mengatasi masalah menstruasi, dapat memperkuat tulang, membantu meredakan gejala kejang disebabkan epilepsi, dan masih banyak lagi. Dan untuk kecantikan, dapat digunakan untuk mencerahkan kulit wajah, memberikan efek anti penuaan pada kulit, dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Wah, banyak sekali ya kecil-kecil cabai rawit. Nah, banyak sekali kan yang bisa kita peroleh dari video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa klik subscribe ya. Jangan lupa like juga. Terima kasih.